Episode 46, Curigan, POV Vincent. Hari ini aku pergi bertemu dengan Abigail, kolegaku yang memang bertempat tinggal di New York. Dia menghubungiku berkali-kali hanya ingin menanyakan, jika aku saat ini tengah berada di Sinninhuan, kenapa dia sangat berminat untuk bertemu denganku? Tapi daripada mendapatkan teror telepon terus-terusan, akhirnya aku ajak dia bertemu di salah satu kafe yang tidak jauh dari apartemen Lita. Tadi aku juga berpamitan pada Lita untuk bertemu dengan sahabatku. Aku rasa Lita pasti tahu dengan siapa aku bertemu, tapi setidaknya aku sudah jujur jika dia hanyalah kolegaku saja. Entah kenapa aku takut jika Lita salah paham lagi. Mengingat kejadian 3 tahun lalu yang membuatku jadi jauh dari Lita, salah satunya adalah aku tidak pernah berani mengatakan hal yang sebenarnya. Jika aku hanya mencintainya dan menikahi Amira hanya untuk tanggung jawab saja. Entahlah, yang pasti jalan hidupku sudah tidak sama seperti dulu. Akhirnya aku memutuskan untuk segera ke kafe dan menunggu Abigail di sana. Aku datang 10 menit lebih cepat karena ingin ngopi dulu dan juga memikirkan sebuah rencana. Aku tidak tahu kenapa ada yang sedikit janggal dengan salah satu anak buah Lita. Setelah sampai di kafe, aku langsung memutuskan masuk ke dalam kafe tersebut. Suasananya belum begitu ramai. Aku mengedarkan pandangan untuk mencari tempat duduk yang nyaman. Tapi mataku terpaku pada sosok wanita berambut sebahu yang sudah sangat kukenal. Abigail. Ternyata dia sudah datang lebih dulu di kafe ini. Bahkan dia sudah memesan kopi dan tinggal setengah. Aku pun langsung menghampiri sosok wanita itu. Hai, ternyata kamu sudah datang? Sapaku dan Abigail mendongak. Wanita itu sedikit terkejut dengan kedatanganku tapi langsung merubah wajahnya dengan senyuman. Kebetulan aku memang ada acara di gedung depan kafe itu. Sekalian kita bertemu dulu sebelum acaraku dimulai siang nanti, jawab wanita berkulit coklat tersebut. Aku hanya manggut-manggut saja, lagian aku juga tidak peduli dia mau ada acara apa. Silakan duduk Vincent, kamu mau memesan apa? Aku pun menuruti keinginannya dan duduk di kursi depannya. Aku pesan kopi hitam saja. Abigail langsung memanggil pelayan dan mengatakan pesananku. Dia juga memesan beberapa makanan yang dijual di kafe ini. Sebenarnya sesuatu apa yang ingin kamu bicarakan kepadaku? Kamu tahu kan, kalau aku sedikit sibuk, jadi kuharap ini masalah pekerjaan yang menjanjikan. Ucapku mengawali pembicaraan dan langsung mempertanyakan apa yang dia inginkan. Tentu saja aku langsung to the point. Meskipun di sini aku memang tidak sibuk-sibuk amat, tapi waktuku bersama Lita akan jauh lebih tersita jika hanya dipakai untuk bertemu dengan wanita yang hanya ingin ngobrol saja. Abigail terlihat mengambil gelas yang masih berisi separuh coffee itu. Wanita itu meminumnya hingga tandas. Apakah dia begitu kehausan? Sebenarnya aku memang ada satu proyek yang membutuhkan keahlianmu, nanti akan aku jelaskan. Ujar Abigail menatapku dengan tatapan yang menurutku mendambar. Silahkan, apa yang harus aku kerjakan Abigail? Aku tidak bisa berlama-lama, pura-pura menatap jam di pergelangan, agar dia mengira jika aku memang sedang sibuk untuk membagi waktu. Tunggu Vincent, kenapa kamu begitu terburu-buru? Bahkan pesananmu belum dihidangkan. Abigail menahan tanganku, namun segera dilepaskan ketika pelayan datang membawakan pesanan kami. Silahkan dinikmati Tuan. Yenya, ujar pelayan tersebut. Setelah pelayan itu pergi, aku langsung mengambil cangkir kopi hitamku dan menyeruputnya. Vincent, sebenarnya aku mencurigai kakak sepupuku. Lydia menyabotase perusahaan. Aku tidak punya bukti, tapi aku yakin jika dia yang melakukannya. Aku mendengarkan penjelasan dari Abigail tentang masalah perusahaannya. Sepertinya memang sedikit sulit, tapi aku bisa membantunya. Baiklah Abigail, aku akan membantumu. Sebelum aku tidak terlalu bisa mengurusi masalah ini, tapi aku yakin akan mengusut tuntas masalah ini. Terima kasih. Vincent, sama-sama. Kalau begitu aku juga tidak bisa lama, aku harus segera pergi. Tiba-tiba Abigail menyela. Dia menahanku untuk pergi. Ada apa lagi? Vincent, sebenarnya bukan hanya masalah itu. Aku ingin bertemu denganmu, karena sejujurnya aku merindukanmu. Astaga, mataku langsung melotot sempurna ketika mendengar ucapan Abigail. Ternyata memang benar wanita ini tertarik padaku. Maaf Abigail, aku hanyalah seorang duda. Dan aku juga sudah memiliki kekasih. Setelah mengatakan itu, aku langsung pergi dari kafe tersebut. Entah, kenapa aku tidak menyukai sikap Abigail yang dengan terang-terangan tertarik padaku.
Ada rasa trauma sendiri jika didekati oleh sosok perempuan, karena sekarang misiku ingin bisa mendapatkan hati Lisa kembali. Aku tidak ingin terjerumus ke dalam lubang yang sama, yaitu kehilangan Lita gara-gara masalah dengan perempuan lain. Kuputuskan untuk mencari keberadaan Lita dengan memakai GPS yang telah aku sadap di ponselnya. Ternyata Lita berada di showroom. Yang satunya, kuputuskan untuk langsung ke sana dengan menekan pedas gas agar mobilku berlari kencang. Tidak sampai 10 menit, akhirnya aku sampai di showroom milik Lita. Dahiku mengernyit saat melihat showroom itu belum buka. Bukankah Lita ada di dalam? Mobilnya juga ada, tapi kenapa showroom itu belum dibuka? Entah kenapa perasaanku tiba-tiba saja tidak enak. Aku pun langsung berlari menuju pintu. Lita, Lita, Lita. Ah, Vincent, tolong. Kebersambung.